Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mama. Yang kami hormati Bapak-bapak Board of Management PT Perkebunan Nusantara 8, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Budi Muttaqin MPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bagian, Bapak Ibu Manajer Purna Karya PT Perkebunan Nusantara 8, Ibu-Ibu IKBI PT Perkebunan Nusantara 8, dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling diutamakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perantara acara ini kita semua akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin. Perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pengajian minggu pagi ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Tausiah dari Kiai Haji Dr. Andes Budi Muttaqin MPDI. 4. Penutup dan doa. Marilah kita mulai pengajian pada pagi ini dengan acara pertama, pembukaan dengan pembacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Agustinus. Kepada saudara Ustadz Agustinus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jam
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق Allahul Azim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung menuju acara selanjutnya, yaitu tausiah dan ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Studi Muttaqin MPTI. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, tidak terasa waktu kita sampai di hari ini. Beberapa saat lagi kita saum. Ada pemikiran, kenapa Allah perintahkan ibadah? Sudah saja biarkan hidup manusia. Kemudian setelah hidup Allah masukkan saja ke dalam surga, beres. Kan gitu ya. Terus kenapa juga Allah memberikan kepada kita banyak hal, diantaranya pekerjaan, teman, kesulitan, dan lain sebagainya. Ternyata hadirin, yang disebut ghibah itu, yang disebut ngomongin orang itu, bukan membicarakan orang lain saja, tetapi ketika kita tidak memanfaatkan keberadaan sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, kondisi, teman, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya, tidak bermanfaat untuk membentuk karakter kita. Ada orang jelek, Pak Robi, kita hanya membicarakan dia. Ada orang tukang bohong, kita hanya ngomongin dia. Bahkan pusing mencari cara untuk membuat dia tidak bohong. Gimana ya caranya ya, Pak Dede, supaya Ibu Tanti tidak bohong misalnya gitu ya. Kenapa harus sibuk membicarakan itu, padahal wa ma 'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Sudah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun Allah yang memberi hidayah.
Kita tidak bisa, Bu Triana nggak bisa merubah anak jadi baik, Bu Tri. Nggak bisa, Bu Tri hanya bisa mengajarkan saja. Kalaupun dia tetap tidak baik, dia harus jadi pelajaran kepada kita untuk membuat kita makin kreatif dan makin bijaksana. Bukan memaksa dia untuk baik. Suami tidak baik, ya sudah. Kita ngasih tahu bapak teh cilepeung sumpah. Kunaon bobogohan jeung domba misalnya kan gitu. Nggak ada kerja itu. Itu kan cukup ngasih tahu seperti itu. Bukan harus memaksa si bapak berubah gitu kan. Bukan. Kalau kita memaksa seorang untuk berubah karena nasihat kita, maka kita akan masuk ke dalam wilayah putus asa. Jatuh kita. Yang disebut ghibah itu ternyata membicarakan atau tidak memanfaatkan orang lain, bahkan membuat kondisi yang hadir pada diri kita, termasuk orang-orang yang hadir pada diri kita, tidak bermanfaat untuk kita. Dan manfaat yang paling besar saat kita mampu memanfaatkan apapun untuk membentuk karakter kepribadian kita. Apa itu? Salat harus membuat kita makin merendah, ya Pak Robi ya. Saum harus membuat kita semakin mengerti bahwa kita tidak pantas untuk sombong. Ditinggal oleh nasi 12 jam saja kurang lebih, kita sudah kelepak-kelepak lilis. Ditinggal air 12 jam saja kurang lebih, kita sudah begitu kesulitan menjalankan hidup. Apa yang pantas kita sombongkan? Ya kan? Sodakoh. Ternyata sodakoh tidak saja membuat kita bangga. Tidak saja membuat kita bahagia dan orang-orang lain senang. Bukan. Ternyata sodakoh akan membentuk satu karakter di mana kita tidak lagi terjajah oleh yang namanya benda-benda duniawi. Mobil kegores kita tidak marah, ya udah benerin aja. Kan itu ya. Kemudian uang di meja kita simpan 1 juta hilang habis oleh istri. Kemana mah eta terus tadi dibalanjakan, lah ya sudah, mudah-mudahan manfaat. Saya mau cari lagi, mudah-mudahan saya dapat lagi, kan beres, udah nggak usah riwe gitu. Motor hilang, kemana itu motor ical, oh ya sudah ada yang butuh, udah beres kita beli lagi aja. Ini motor hilang, gue ngobrol 3 bulan atau itu beres-beres, capeknya 3 bulan kita membicarakan motor hilang, ya kan? Atau saya terus ical, pilari pamitiasa nyatos kan itu. Fungsi lapor ke polisi bukan ingin dicarikan oleh polisi, bukan. Kenapa lapor ke polisi? STNK hilang, BPKB hilang, motor hilang. Bisi ya, kita khawatir nanti disalahgunakan oleh orang, digunakan untuk kejahatan. Dan misalnya motor saya hilang, terus oleh orang yang ngambilnya dipakai untuk membunuh orang. Terus ketahuan sama orang bahwa yang membunuhnya menggunakan motor nomor sekian, kan itu ya. Nanti datang aja ke rumah saya. Pak Dudi, motor Pak Dudi waktu itu dipakai untuk membunuh. Oh, saya udah hilang motor saya dari sejak 2 minggu yang lalu. Tapi nggak ada laporan. Nah, laporan itu fungsinya bukan untuk dicariin sama polisi, karena tugas polisi bukan nyari motor hilang. Tugas polisi itu membuat kita baik dalam bergaul gitu kan. Di jalan, di mana saja. Nah, seperti itu. Nah, jadi sering kita membuat sesuatu yang terjadi, anugerah-anugerah Allah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, Pak Arif, sebagai sesuatu yang menyulitkan hidup kita sendiri. Itu ghibah. Ya. Istri tahu suaminya bobogohan deh. Capek kita membicarakan suami yang tidak mikirin kita. Iya kan, capek, antepkeun, antepkeun. Doakan yang mudah-mudahan selamat, kan itu udah beres. Karena fungsi suami jatuh cinta kepada orang lain bagi istrinya adalah pengingat. Pengingat bahwa yang cintanya paling tulus, Pak Arif, itu hanya Allah. Bukan manusia ya Pak Iksan ya, bukan. Hanya Allah. Oh ya sudah, karena cinta yang paling tulus itu hanya Allah, saya akan cintai Allah sajalah. Kan itu. Jadi terudat hirup teh. Nah, apa yang membuat kita capek menghadapi hidup, Pak Arif? Yang membuat kita capek menghadapi hidup ini karena seluruh unsur hidup yang hadir dalam kehidupan kita, kita minta untuk membahagiakan dan menyenangkan mata dan telinga kita. Harus membuat tiis jeli herang mata.
Kita memposisikan diri seperti raja. Seperti raja yang ingin mendapatkan perlakuan lingkungan yang bagus. Padahal Allah sudah menyayangi kita. Ar-Rahman. Allah yang memberikan kasih sayang itu. Allamal Quran. Allah juga yang mengajarkan Quran. Kata-kata Ar-Rahman ini tenang, hei. Jangan pernah merasa tidak disayangi oleh Allah. Allah yang menyayangi kita. Karena Allah sudah berjanji, Ar-Rahman, aku akan sayangi semuanya. Dari siram sampai gajah, dari manusia terkecil sampai terbesar, dari termiskin sampai terkaya. Allah menyayangi kita. Di mana? Di dunia ini. Yang muslim sampai yang tidak muslim, yang beriman sampai yang paling kufur kepada Allah, disayang oleh Allah. Apakah mereka yang rajin datang ke dukun tidak disayang oleh Allah? Tetap Allah dikicepkan, ya kan? Diterapkan, dihitutkan, ya kan? Dihuaikan. Itu kasih sayang Allah. Ditunduhkan, ditibrakan. Tetap meskipun dia menyekutukan Allah dengan kemusyrikan. Tetap Allah sayang. Kita ingin mendapatkan perlakuan lebih dari orang lain, cukuplah sudah. Wes, cukup Allah sayang kepada kita. Itu. Jangan pernah merasa Allah tidak sayang. Tapi saya pengen kaya, Ustadz, jadi saya pergi ke dukun kalau tema enggak. Cari kekayaan dari dukun itu paling sebatas itu. Karena kekayaan dari dukun jauh lebih kecil daripada kekayaan dari Allah. Syarat untuk bisa dapat kekayaan dari Allah, ilmunya harus cukup. Hidupnya harus ibadah. Pribadinya harus bermanfaat. Dan itu ya. Bermanfaatnya seperti apa? Tergantung lingkungan. Kalau manfaat hidup kita sebatas RT, ya kekayaan kita, Allah berikan fasilitas kemanfaatan kita sebatas sa-RT. Kalau kemanfaatan hidup kita satu kota, ya udah sakotaun gitu kan. Perlu ongkos paling jauh dan paling mahal, muter keliling kota berapa sih? Paling 150.000, ya udah segitu fasilitasnya. Kalau kemanfaatan kita seprovinsi, berapa kebutuhan ongkos kita untuk keliling provinsi? Oh, kira-kira 2 juta, 3 juta. Sudah sakitun gitu kan. Kalau kemanfaatan kita seluruh Indonesia, ya berapa sih keliling Indonesia ongkosnya? Nah, segitu kita akan dikasih fasilitas. Semakin bermanfaat kita, Allah akan semakin banyak memberikan fasilitas. Malah saya berpikir jangan ingin kaya. Kalau kita tidak bermanfaat, karena kekayaan hanya akan menjadi penyakit. Iya kan? Benghar tapi tidak berguna, Pak Agus, buat apa, so? Atau ginilah, umur saya sudah 99 tahun, tapi benghar pisan jangan ngadon jadi penyakit saya ya. Terus saja saya mikirin kekayaan. Sieun kitu, sieun kieu, bisiku itu, bisiku ya, sieun ku batur. Takut hilang, takut devaluasi, takut inflasi, takut ini. Ya Allah, capek. Jadi kalau saya berharap kekayaan itu hadir sesuai dengan level kebermanfaatan kita. Sehingga semuanya akan berguna. Jadi yang pertama, siapa manusia gibah? Karena yang gibah ini adalah orang-orang yang insya Allah akan menjadi masalah dalam lingkungannya. Siapa Pak Dede Kusdiman yang gibah itu? Mereka yang tidak memanfaatkan anugerah-anugerah Allah untuk keberkahan, untuk kemajuan, untuk kebaikan dirinya. Ayanu pedit. Yang pedit ini ternyata melatih keikhlasan kita, Bu Triana. Misalnya Bu Triana pedit, dan kebetulan setiap hari kita bertemu, Bu, di kantor misalnya. Tapi peditnya kacida. Ibu teman tidak pernah membantu orang. Tugas saya, bagaimana saya melapangkan jiwa saya untuk tidak pelit kepada Ibu Tri, kan gitu ya. Terus kalau saya sudah tidak pelit kepada orang yang pelit, maka jiwa saya akan sangat luas. Kalau kepribadian saya sudah luas, maka saya akan mudah untuk menjadi luas. Bahkan saya termasuk orang yang bahagia. Ya kan? Nah itu. Ar-Rahman. Allah. Sudah jangan minta macam-macam lah. Allah ya, Pak Agus. Allah yang memberikan kepada kita kasih sayang, bukan yang lain. Ar-Rahman.
Allamal Quran. Allah juga sudah mengajarkan pada kita. Ada yang memilih, ada yang tidak. Allah mengajarkan Quran. Bagaimana agar wanita tidak menjadi pemicu kerusakan birahi seseorang. Allah izinkan laki-laki nikah sampai 4. Untuk apa Pak Dede nikah sampai 4 itu? Untuk pada saatnya kita merasa bosan dengan namanya birahi itu. Alah, opat geriat. Beda 4 istri dengan pacaran. 1 istri 3 kabogoh, beda. Kalau 4 istri ini ada ujungnya, ada bosannya ini karena digoda setan untuk bosan kan itu. Tapi kalau 1 istri 4 3 kabogoh, ini 3 kabogoh ini dibuat indah terus oleh setan laknatullah nih. Oleh setan dibuat indah terus sehingga terus aja indah kan itu. Kalau 4 istri digoda oleh setan untuk menjauh, untuk bosan. Kalau 1 istri terus selingkuh, itu selingkuhannya akan sangat indah sekali. Banyak kejadian kan, istrinya cantik luar biasa, selingkuhannya siga tonggong domba, tetapnya lucu gitu kan. Itu kayak tadi diuntun selingkuhannya teh siga buntut domba, teu pernah gue pokoknya nama, tapi tetapnya lucu kan itu. Karena setan mengindahkan itu. Kenapa dibuat sampai 4? Supaya tidak fokus ke dalam birahi, ke dalam urusan-urusan birahi, sehingga kita bisa memiliki kualitas kinerja yang bagus. Itu. Ah, sudahlah. Saya hidup untuk Allah saja. Saya hidup karena Allah sajalah sudah. Nah, setelah 4, akhirnya kita akan khusyuk ibadah dan akan ikhlas karena Allah. Itu. Jadi kalau 1 saja sudah cukup ikhlas, saya yakin dia tidak akan memilih beristri 2, 3, atau 4. Tidak akan. 1 saja. Kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah. Nah kemudian ibadah itu harus terasa nikmatnya. Ada teman saya Pak Arif yang nanya, itu saya tahu Ustaz, tahajud anger, maca Quran anger, tapi maksiatnya juga anger Pak Ihsan, cenah gitu. Kumaha eta STMJ salat terus maksiat jalan. Teruskan. Mangga kumadinya. Jangan tegur maksiatnya. Tapi dorong ibadahnya untuk makin khusyuk. Istri tahu suaminya selingkuh, tapi rajin tahajud dan rajin sodako. Ajak tahajudnya Pak. Jangan diutak-atik itu yang namanya selingkuhnya, antepkan ya. Lupakan saja. Putri, lupakan saja. Anggap aja tidak pernah terjadi. Terus apa yang dilakukan? Ajak aja suaminya untuk terus ibadah. Pak, kita sodako yuk ke Irian misalkan, jadi jauh dia dengan selingkuhannya kan itu. Orang sodako disibukkan dengan sodako, disibukkan dengan makna-makna dan manfaat-manfaat tahajud, sampai dia menikmati indahnya tahajud, dia menikmati nyaman dan sejuknya sodako. Ya kan kalau sudah bersodako, orang sudah tidak lagi mikir lebar terhadap dunia kan. Kalau sudah biasa sodako, motor dipakai orang lain pulang rusak, oh yaudah kita beresin lagi, enteng itu insya Allah. Pak pengen sehat Pak, singgetol sodako Pak, asli Pak, sodako aja kepada istri rutin. Seperti yang saya lakukan Pak Gus, kalau saya kesal sama istri Pak Gus, apa yang saya lakukan? Saya transfer istri. Bukan istrinya ditransfer ke tempat lain, bukan. Saya kirim uang itu. Marah lagi, saya transfer lagi, marah lagi, saya transfer lagi, gitu. Sampai saya nyaman. Sampai saya tidak lagi merasa dirugikan saat benda-benda dan rusak, saat benda-benda rusak, saat saat finansial sudah mulai berkurang. Jadi suami rajin tahajud tapi maksiat anger ya sudah, ajak aja sampai akhirnya ternikmati tahajudnya, dinikmati, akhirnya sodakohnya dinikmati, silaturahimnya, ibadah silaturahimnya dinikmati. Oh alhamdulillah, saya yakin kenikmatan ibadah akan terasa, kalau sudah terasa akan terasa jauh lebih nikmat dari maksiat. Akhirnya akan mudah dia meninggalkan maksiat. Psikologis ini kebiasaan. Gini Rasul, ya Rasulullah, ada orang yang bagus sekali ibadahnya, tapi maksiatnya jalan juga. Ya Rasulullah, ada orang bagus sekali ibadahnya, tapi dia palitnya terlalu, dan dia dosanya maksiatnya jalan terus, kata sahabat. Rasulullah menghargai kebaikan seseorang.
Dan dia tidak bicarakan tentang maksiat. Oh, hebat ya. Ya sok dukung atau ibadah. Nah, kan itu ya. Didukung aja ibadahnya oleh sahabat-sahabat. Akhirnya dia lupakan maksiatnya, dia sibuk dalam ibadah. Nah, itu. Kalau punya tetangga yang tidak enakan, sebut saja. Temukan sisi-sisi baik dari dia. Sampai kita bisa menikmati yang baiknya saja dari dia. Yang buruknya kita lupakan. Punya tetangga sakasur ya, istri, sebutkan saja terus istri kebaikannya. Sampai keburukannya kita lupakan. Nah itu. Jadi khalaqal insan Ar-Rahman allamal Quran. Allah mengajarkan kepada kita Quran. Oh, bahagia sekali. Sudah kita bahagiakan sajalah dengan mengerti tentang Al-Quran. Kita baca Quran. Satu persena Ramadan sekarang ini Pak Dede. Tidak usah sibuk yang lain-lain lah. Sudah. Jangan sibuk beli baju baru, nggak usah lah. Kalaupun dapat THR, ya sudah simpan saja untuk kepentingan hidup ke depan. Kalau perlu untuk membeli buku, untuk membeli sesuatu yang bermanfaat untuk pengembangan diri. THR jangan dihabiskan di pasar. Ya kan perusahaan yang susah payah ngumpulin buat THR, nah. Berikan aja THR teh. THR picenan di pasar baru kan, nuntung sah pasar baru kan itu, nurudat sah suami itu. Jangan THR itu nanti digunakan untuk memenuhi hajat nafsu kita, jangan kita kenyangkan nafsu kita dengan dipenuhi tuntutan nafsunya. Jangan, nanti nafsu akan kuat dan makin kuat dia akan menguasai badan kita, menguasai jiwa kita. Tekan nafsu kita. Ramadan ini menekan hawa nafsu. Jangan dikenyangkan, biarin aja. Ya. Sudahlah, nanti kita mudik dengan baju tahun kamari. Emang dosa gitu yang tahun kamari. Emang gara-gara pakai baju yang tahun kamari kita tidak kasep gitu. Udah kasep bawaan ti orok mah ya, Abu dia. Sudah akan kasep terus. Pakai baju apa juga malah tadi baju kasep itu. Kenapa harus ribut gitu dengan urusan itu? Dengan urusan lebaran. Enggak. Lebaran tahun ini mudah-mudahan tidak menjadi lebaran materialisme, tidak menjadi lebaran yang memaksa kita ya Pak Dian untuk mengenyangkan nafsu kita. Nah, eta Pak Pram. Jadi udahlah. Ramadan kita betul-betul menjadi Ramadan terbaik saat ini. Bukan Ramadan materialisme. Jangan bikin kolak, Putri. Sepanjang Ramadan sekarang jangan bikin kolak, beli dari tukang kolak yang memang profesional dan enak. Titip aja ke tukang kolaknya. Nuraosnya, Kang, Nuraos yang enak dan yang sehat. Udah titip begitu. Sok sekarang Putri bikin kolak, Ibu Arif bikin kolak, Ibu Riza bikin kolak, semua bikin kolak. Ada nggak sih yang kolak itu dalam satu hari habis semuanya? Malah dilamotan je, tina pancina ya tuh. Enggak, rata-rata nyesa, rata-rata bersisa satu cangkir lah ya. Ayo lah sakecelak dua kecelak sisa. Dan itu terbuang. Kebayang tuh. Di Bandung ada 2 juta rumah. Dari 2 juta rumah tuh ada 2 juta cangkir kebuang. Itu berapa ton setiap hari terbuang gula merah, kebayang Pak? Dipicenan eta gula beureum, cau, hui, macam-macam itu dibuang semuanya. Udahlah, beli aja ke tukang kolak gitu. Karena kita hanya akan menikmati Ramadan ini dengan apa? Dengan alam Al-Quran, dengan menikmati betapa indahnya Quran. Kan itu. Baca nggak usah sampai tamat ya Bu Afrida, nggak usah kita tamatkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan. Sampai setiap ketemu teh ada obrolan, udah hatam kata Pak Maman teh ya kepada Pak Budi, udah Pak Edi juga nyelengkeung. Alhamdulillah saya sepanjang Ramadan ini hatam 30 kali, waduh, sehari 30 juz, kebayang kan? Enggak sih, enggak 30 juz, 30 orangnya baca Quran bebarengan. Bukan begitu, baca Quran itu untuk sendiri. Satu orang, untuk masing-masing. Dan fungsi Quran itu adalah nasihat. Bapak pernah baca buku motivasi, Pak?
motivasi karya tulis Mario Teguh. Buku motivasi karya tulis Ari Ginanjar. Kita beli itu bukunya, best seller itu. Karya Agung Fatwa itu best seller. Kita beli gitu. Kita baca. Apa yang terjadi ketika kita membaca buku motivasi? Yang terjadi kita mencoba meniru, kan itu. Kita meniru dan memahami motivasi-motivasi yang ditulis dalam buku itu. Nah, ajakan saya, kenapa tidak Quran ini juga anggap saja buku motivasi? Oh, ternyata hidup harus begini, kan gitu. Nah, jadikan Quran itu kita baca dan dijadikan alat yang memotivasi perjalanan kita. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ini juga kasih sayang Allah. Allah memberikan way of life, jalan hidup, cara hidup, Al-Quran. Kalau nggak ada Quran, Masya Allah, Pak, dunia ini tidak akan pernah tercerahkan. Sebelum Rasulullah hadir, tidak ada Quran, semuanya jahiliyah. Jahiliyah itu diantaranya karakter jahiliyah itu dia yang kuat, dia yang menang, dan dia yang berkuasa. Itu karakter jahiliyah. Setelah ada Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Setelah ada Quran, tidak ada yang lebih mulia, dan yang paling mulia adalah yang paling takwa setelah ada Quran. Sebelum ada Quran, alam jahiliyahnya adalah yang kuat, yang menang. Bahkan suatu saat saya sebagai orang kuat, sebagai orang hebat, saya pemenang, saya jalan-jalan ke satu tempat, ada wanita cantik, istri orang, saya minta, itu istrinya buat saya. Itu jahiliyah itu. Sembarangan main rebut harta orang. Misalnya, Pak Agus lagi moekeun artos kebanjiran, Pak Agus. Dipoe eta artos nage di kebon asa-asa. Keur moekeun artos begitu, datang saya sebagai orang kuat, disuunkeun cik eta duit kadikeun. Sebagai orang kuat diambil aja. Dan Pak Agus tidak boleh nyeri hati dan tidak boleh marah itu. Itu jahiliyah. Yang kuat yang menang di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah juga seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang kuat. Bahkan Umar bin Khattab sebelum masuk Islam termasuk orang kuat. Dia sudah sewenang-wenang aja minta sesuatu, minta apa, bahkan ya sewenang-wenang aja, seenaknya gitu, hidupnya itu. Di zaman sekarang sama, zaman sekarang sudah mulai masuk ada lingkungan-lingkungan jahiliyah lagi. Bill Gates itu orang kuat, sembarangan aja Bill Gates mengambil keputusan. Sengenana Omikron, corona kan itu ya, cek Bill Gates. Eureunkeun kan sekarang sudah mulai. Kata Menteri Kesehatan Pak Endang, sekarang sudah endemi, sudah berhenti sekarang coronanya. Meskipun penyakitnya masih ada, sudah tidak dinyatakan pandemi lagi, Pak Isnan. Tuh. Saraos nawe itu. Kejahilian itu hilang, terhapus oleh Quran. Hadir Rasulullah. Setelah terhapus perjalanan panjang kurang lebih 5, 6, 7 abad, umat Islam berjaya dan menemukan banyak ilmu. Setelah lewat abad ke-7, umat Islam mulai mencintai uang, menyukai benda, rubuh umat Islam, kemudian ilmu-ilmu umat Islam dibawa oleh orang lain dan dipelajari. Kemudian hadirlah Renaissance di Prancis, Auf Klarung di Jerman. Ya. Habis gelap terbitlah terang di Indonesia. Ya. Pencerahan, zaman pencerahan, dan itu terlambat. Sekitar abad 15, 17 ke sini. Zaman kecerahan itu. Quran. Kemudian Allah menciptakan manusia, khalaqal insan, ya Allah. Jadi dibacakan oleh pembaca ayat suci Al-Quran oleh Kang Agus. Itu luar biasa Kang Agus. Diingatkan bahwa Allah menciptakan orang lain untuk kita. Allah menciptakan keadaan untuk kita. Allah ciptakan orang lain agar kita bisa bersilaturahim. Bersilaturahim itu bagaimana saya menemukan manfaat keimanan dari Pak Agus. Itu silaturahim saya pada Pak Agus Irianto. Pak Agus juga bertemu dengan saya, memanfaatkan pertemuan ini, bagaimana Pak Agus menemukan
kemanfaatan keimanan dari saya itu. Tapi kalau sekedar ketemu saja, ketemu calakatak gembira saja, belum silaturahim itu. Pak Budi setelah bertemu sama saya baik-baik saja, dan saya setelah bertemu sama Pak Budi, saya semakin taat kepada Allah, semakin soleh. Nah, itu silaturahim. Setiap hari istri bertemu dengan suami, tapi tidak ada perubahan yang makin baik, Pak Zulkifli. Itu belum silaturahim. Yang silaturahim itu Pak Zul apa? Ketika Pak Zul bertemu istri, Pak Zul makin soleh. Istri bertemu Pak Zul, istrinya makin soleh. Itu silaturahim. Meskipun tingkat kenaikan solehannya hanya seperempat atau 1/10 strip misalnya, tidak sampai 1 mili. 1/10 mili. Wah, nggak apa-apa, tapi merangkak, bergerak, maju makin baik. Itu silaturahim. Tetangga, perlu kita baper sama tetangga, jangan. Tetangga yang jelek itu harus membuat kita makin bijaksana. Saya punya tetangga Pak Zul, dulu banget. Sampai dia rajin parkir di gerbang mobilnya, parkir di gerbang rumah saya, karena mobilnya ada 4. Yang 3 masuk garasi, yang 1 parkir di depan gerbang rumah saya. Kebayang tuh Pak Budi, sesek. Setiap hari saya berangkat kerja pakai angkot. Motor juga nggak bisa keluar, mobil nggak bisa keluar, udah pakai angkot aja jalan. Dan saya nggak protes sama tetangga, nggak ngomong, Arif, nyimpan mobil di mana wae, nggak. Untuk laporan ke Pak RT antapkeun. Saya hanya mengambil pelajaran dari dia. Kata istri saya, kumaha itu Pak? Urang beuki sabar. Supaya kita makin sabar sudah. Jalan juga siapa tahu saya bisa celaka gara-gara nyetir, gara-gara pakai motor misalnya, sudahlah. Qadarullah, kita harus jalan terus, jalan. Sampai saya bisa dingin gitu loh ke tetangga yang nyimpan mobil di depan tuh, bisa baik, tetap senyum gitu Pak Wawan. Itu Pak Wawan. Bisa tetap senyum, bisa tetap nyapa kepada orang pika sebelen itu. Sampai hari ini, alhamdulillah saya tidak menganggap orang itu pika sebelen. Awalnya saya anggap dia pika sebelen. Sekarang enggak Pak Arif. Dia orang baik. Sampai suatu saat saya pindah dari tempat itu, dia komentar, dia sapa saya. Pak Dodi mah, ya. Dia nyapa ke tetangga lainnya kan, nih orang yang luar biasa irit nah hirup. Jadi aja bisa pindah dari tempat ini. Dari rumah ini mendapatkan rumah yang jauh lebih bagus. Dan sekarang kapok saya punya rumah pakai pagar. Rumah saya nggak pakai pagar supaya tong mobil ngalangan. Sudah tanpa pagar deh. Kebetulan rumah saya kagok gitu, kalau dipagar kan nanti gusra gasruk kena tembok rumah saya di satu jalan yang hanya cukup 1 mobil saja. Jadi ya udah tong dipagar antapkeun. 11 orang silakan saja. Mau naon gitu udah. Dulu dia bicara sama teman-teman tetangga lainnya. Nih Pak Dudiman nih orangnya nih. Orang teh irit kemana-mana karena angkot. Padahal aya mobil, aya motor. Saya hanya senyum aja dia. Oh gitu Pak Dudi paingan. Pak Dudi mah tarang nganggo mobil cenah. Ya sanes tarang nganggo mobil Kang. Saya bilang gitu ya kan pada teman-teman yang lain. Si Bapak iya da unggal dinten parkir payunan rorompok. Katanya iya saya nggak bisa keluar. Daripada saya harus debat dan protes kepada dia yang mungkin dia juga tidak nyaman kan, pada saat saya protes, lebih baik saya kayakan saja supir angkot, beres. Jadi sodaqona 2, membiarkan dia kan itu tetap tenang, nyimpan mobil di depan rumah saya, dan saya mengkayakan angkot, juga menyehatkan kaki saya karena ada jalan kakinya. Itu akhirnya saya bicara sama dia, nuhun ya Kangnya, parkir mobil tos di payunan bumi teras. Alhamdulillah mobil abdi awet, kilometernya rendah, sayanya makin kuat, kaki makin jebrag. Alhamdulillah supir angkot balalengar gara-gara saya naik angkot, beres. Banyak manfaatnya Kang setelah Akang nyimpan mobil di depan rumah saya. Aslinya Pak Budi bertahun-tahun ya teteh. Bukannya sehari 2. Mobil saya kilometernya naik-naik ya saeutik lah. Paling pada saat mobil itu jalan saya bisa jalan. Kalau mobil itu nggak jalan ya sudah gitu kan. Kata orang-orang luar biasa irit, lain irit dulu bari didegungkeun, lain irit. Kunaon hese keluar kehalangan. Itu tetangga saya yang akhirnya membuat saya mantap, matang, tetap baik, mengkayakan angkot, saya sehat karena saya merasa memuji tetangga saya, bahwa tetangga saya dihadirkan oleh Allah, hebat gitu.
Udah nikmat. Itu indahnya tetangga, dan saya tidak bawa pusing karena saya tidak hidup untuk menyenangkan saya, Pak Zul. Saya hidup bagaimana belajar dari kehidupan sampai pada saat pulang nanti saya menjadi terhormat di sisi Allah. Itu tugas saya, bukan menghibur diri sendiri, bukan untuk menghibur saya. Apa memang kemudian saya harus bikin rumah mewah, wow, nyaman, enakan, dan enggak lah. Saya bikin rumah teduh saja. Tetap kok kalau saya pahami ya, rumah kita gentengnya juga tanah ya. Setiap hari kita hidup di bawah tanah, betul? Ya, genteng apa tanah? Kita setiap hari hidup di bawah tanah. Sampai suatu saat nanti kita betul-betul ngeralap karena tanah kan itu. Itu paham bisa. Ya Allah kita. Apalagi umur seperti sekarang Pak Zul. Di umur saya Pak Amir, berapa ya? Masih angger dah umurnya 42. Di umur saya yang 42 ini, pokoknya optimisnya Pak Arif lah. Itu 42 tahun gitu kan. Itu Pak Budi. Jadi di umur 42 ini, saya sudah mulai merasakan, ya Allah, hari uang buat apa sok Pak Dede dikumpul-kumpul uang? Pak Zul, dikumpul-kumpul uang, disimpan di berangkas, buat apa Pak Zul? Udah serahin ke istri Pak Zul, udah kemana? Kita mah laki-laki jauh lebih pendek umurnya. Kenapa umur orang-orang perkebunan jauh lebih panjang daripada orang-orang yang bukan orang perkebunan? Ya, saya melihat orang-orang perkebunan ya, pensiunannya tuh jauh lebih banyak daripada orang Telkom. Kalau ada pengajian pensiunan, PTP banyak sekali. Sementara pensiunan Telkom sedikit itu. Kenapa? Apa mereka malas ngaji? Enggak, mereka udah pada pulang. Kalau enggak, mereka sudah ngagoler itu. Orang PTP jauh lebih sehat karena hidupnya di kebun, ya kan? Udaranya nyaman terus, dan di kebun jalan-jalan ke Kelayangan, itu luar biasa itu. Tapi tetap laki-laki lebih pendek umurnya dari perempuan. Udah, sodako aja lah. Ya, Pak Arif, kasihin Pak Arif, kita ceng-celengan kepada ibu. Kalau kita punya penghasilan 5 juta, yang 2 juta digunakan untuk kebersamaan. Ya, makan, minum, listrik, bayaran RT, iuran ini, dan lain sebagainya kan, untuk bareng. 1 juta lagi untuk nafkah. Berikan kepada istri, Pak Zul. Nih, buat nafkah buat istri. Jangan dengan kebersamaan dianggap sudah memberi nafkah, tidak, nafkah sendiri. Terus yang 1 juta lagi untuk pengembangan diri, belajar, ikut seminar, beli buku, baca, dan lain sebagainya, termasuk bergaul. Yang 1 juta lagi, nah ini Pak Amir, yang 1 juta lagi untuk apa? Untuk mempercantik istri. Nah ini. Kenapa? Karena ketika Pak Zul nikah, ya, ketika Pak Sofyan nikah waktu itu, Pak Sofyan saat nikah, istri kan cantik ya, cantik. Tugas kita adalah menjaga amanah itu, tetap jaga kecantikan dia, dan pada saatnya kembalikan kepada Allah tetap dalam keadaan cantik, sampai betul-betul kita disebut sebagai orang yang sangat amanah, menjaga amanah. Kembalikan aja kepada Allah. Sampai Pak Arif nanti kata para malaikat kepada Pak Arif, waduh, eta tetap istrinya cantik. Tapi kan secara fisik ya Putri, wanita itu kan berubah, meren, tidak akan cantik abadi seperti masa umur 18 tahunan. Ya, berubahlah. Dulu mah dijembel, tengah jepret, sekarang mah dijembel ngajepret. Nah, bahkan sudah berusia tertentu, dijembel bukan lagi ngejepret, tapi ngaplek terbalik deh. Nah, itu lebih bahaya deh. Kembalikan kepada Allah dalam keadaan tetap cantik. Caranya, kembalikan kepada Allah pasangan kita dalam keadaan tetap dengan angka cinta yang sama. Nilai cinta dengan kualitas cinta yang sama. Dulu seperti itu mencintai dia, sekarang pun akan tetap mencintai dia seperti itu. Sampai pada saat istri pulang, kita tetap dalam keadaan ridho kepada istri. Pak Iksan, apa kata Allah Pak Iksan? Kalau Pak Iksan ditinggal istri wafat, dan dalam keadaan Pak Iksan ridho, tetap cinta yang sama kepada istri seperti saat jatuh cinta dulu. Istrinya ahli surga. Itu. Istri akan jadi ahli surga. Sholat wajib, saum wajib, dan taat tidak menyelisihi suami.
Taat tidak menyelisih suami itu bukan tidak melawan, tapi suami selalu mampu memberikan iklim yang membuat istri tidak protes. Eta. Kartos, Bu. Pak Arif, Kartos ya. Pak Zul, Kartos ya. Budi, istri yang tidak menyelisih suami itu bukan istrinya baik iya saja kepada suami, bukan. Itu tidak hebat. Yang hebat apa? Istri tidak menyelisih suami itu adalah ketika suami, kalau itu tidak terlalu hebat. Tapi yang hebatnya ini, ketika suami selalu saja membuat cara dan iklim yang membuat istri tidak menyelisih suami. Itu aneh-aneh. Jadi istri teh nyaman aja taat sama suami. Terus suaminya teh mengagumkan. Asik, kasep, gagah, enakeun. Jadi enakeun kan istri juga untuk taatnya. Itu. Ya maya suami cileupeng tapi hayang ditaati oleh istri mama. Cek aloge, cek rasul. Istri teh kudu taat ke salaki. Aduh bari suamina cileupeng. Enakeun teu kasiksa itu istrinya, kasihan. Ya kasihan. Nah itu. Jadi Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Khalaqal Insan. Ini kasih sayang Allah. Yang hebat lagi ini, kalau sudah mampu memanfaatkan manusia lain untuk pengembangan kepribadian kita, Pak Adi selalu saja belajar dari teman-temannya. Ketika temannya makin hebat, dia pelajari kenapa bisa hebat. Ketika temannya pika sebelen, kata Pak Adi, apa yang membuat dia pika sebelum, oh gitu, saya nggak mau seperti itu. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa tangguh menghadapi dia yang pika sebelum? Akhirnya kita belajar dari menyebalkannya dia untuk menjadi manusia yang hebat. Nah, eta Pak Amir. Terus saja belajar Pak Amir. Ya. Pak Arif Makmur juga senang. Hidup kenapa? Pak Arif Makmur selalu bahagia dan selalu senyum kemana-mana Pak Arif ya. Karena tidak ada yang buruk dalam kehidupan saya. Semua kata Pak Amir. Semuanya hebat. Ada yang pika sebelen, dia guru yang mengajarkan kepada saya hebat. Ada yang tidak taat, karyawan, itu para rugu, tenurut, melanggar, iya. Dia adalah orang yang melatih saya untuk bisa memanage perusahaan ini sebaik-baiknya, kan itu. Suatu saat ada guru, dia ngeluh sama saya, Pak Amir Makmur. Ustaz, ini santri ini di kelas saya ini, aduh, riwenang, waduh, gandeng nah Ustaz, cina gitu. Kalau saya mau ngajar teh, wah, can digebrak-gebrak, can eureun teh mereka teh ngobrol teh. Saya katakan, jangan ingin anak-anak berhenti ngobrol, itu teh anugerah. Anak bisa ngobrol teh jauh lebih besar dari harga sekolah. Kebayang tuh anak tidak bisa ngobrol. Aduh, biarkan anak ngobrol. Terus gimana saya ngajar? Cina gitu kan? Jadilah guru yang memiliki cahaya yang lebih, berat jenis mental yang lebih, sehingga pada saat kita masuk anak langsung diam cep karena ada cahaya masuk. Kan itu. Jadi seorang yang selalu saja memberikan pencerahan dengan ilmunya yang dalam. Pas masuk langsung jep. Kemudian pas memberi nasihat pun langsung nyerap karena berat jenis bahasa dia jauh lebih berat daripada berat jenis bahasa anak-anak. Kan kalau saya ngobrol, saya sebagai batu nih ngobrol di hadapan air kan itu. Ketika masuk ke dalam air ngerelap kan itu. Tapi kalau saya sebagai angin ngobrol dengan air itu ngeleang, saya tidak ada manfaatnya kan, tidak ngerelap. Berat jenis saya lebih ringan daripada air kan itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya udah kitanya sing hebat. Jadilah orang yang selalu mengagumkan. Orang yang cerdas, orang yang selalu menenteramkan anak-anak, jangan ayo nyarekan. Kan ada itu, Pak, guru yang galak masuk kelas, itu murid diam Ustaz, jenak itu. Hei, kalau guru galak masuk kelas, murid jempe, ketika guru menjelaskan, itu belum tentu murid mengerti. Da jempena ku galakna. Tapi guru yang hebat, mengagumkan, masuk ke kelas, murid jempe, guru menerangkan, pasti masuk. Itu. Jadi laki-laki yang hebat itu laki-laki yang membuat istrinya tidak menyelisihi dirinya. Betul-betul menenteramkan, tak Fazul, tak menenteramkan, datang ke rumah teh istri teh nyaman. Ya Fazul ya. Datang ke rumah, papa datang. Nah, Pak Bambang Saiful juga gitu tah. Datang ke rumah teh, seisi rumah teh tenang gitu, anak-anak seneng main sama bapaknya. Ada kan?
Suami datang ke rumah semua stres. Papa, hilang semua. Ngelengit ke nuka kenteng, nuka loteng, nuka kolong ranjang, nyara rumput ketemu sama bapaknya teh karena stres. Nah itu. Jadi ketika kita menjadi suami, menjadi seseorang, menjadi tetangga buat orang lain, insya Allah kita akan menjadi seorang yang mampu menimba manfaat dari apapun. Allamahul bayan, Allah memberikan kepada kita kenikmatan. Dari mana Pak Arif Rahman, dari mana Pak Arif Mamur, Arif di dia, nanti ada paguyuban Arif ya. Paguyuban Arif di PTP, paguyuban Budi kan Pak Budi geser. Kemarin di Zoom saya banyak sekali ngaderedet namanya Imas. Imas saya dari seberapa belas Pak, nanti saya mau bikin paguyuban Imas. Itu ya Allah. Allah menganugerahkan nikmat yang sangat besar. Apa nikmat yang sangat besar itu? Mengerti. Ternyata mengerti itu nikmat, Pak. Pak Arif Mamur pernah kan, Pak Budi pernah kan mendengarkan dalam sebuah penataran dia macam. Terus kerung tuh paham dia si pembicara itu maksudnya naon, kerung aja. Terus tiba-tiba ngerti. Nikmat tuh. Ketika kita bicara benar. Nah, ketika bicara itu nikmat, Allah mahul bayan, Allah memberikan kepada kita kenikmatan pengertian, kenikmatan hidup bukan dari orang lain, dari rahmannya Allah, kasih sayang Allah, dari Ar-Rahman, Al-Quran, dari Quran yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Khalaqal insan alamul bayan. Allah menciptakan manusia lain bukan dari manusianya, tapi dari kenikmatan yang Allah anugerahkan. Hadirnya manusia itu membuat kita belajar dan semakin bijak. Kemudian Allah juga memberikan kenikmatan mengerti. Eta Pak Arif Rahman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita menjadi kelompok ya. Ini ada namanya Loot Monster. Ini mirip game saya ini. Loot Monster bener, Nabi Lut jadi monster. Bahaya. Ada Pak Ramlan, ada Pak Muhammad Khalid Nurdin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini membuat PTP ini menjadi satu komunitas manusia, orang-orang yang berkumpul penuh dengan kebahagiaan, bukan saling meminta kebahagiaan, tapi saling menganugerahkan kebahagiaan. Dan hal yang sangat penting untuk saya sampaikan sebelum saya akhiri ini satu kalimat sederhana. Hadirin, kita mendapatkan kepercayaan untuk menemukan rizki dari sisi-sisi pekerjaan kita yang Allah amanatkan kepada kita saat ini. Seandainya tidak kita memanfaatkannya untuk ibadah, maka mubazir anugerah ini. Bagaimana Pak Ihsan Bala ibadahnya? Bekerjalah sungguh-sungguh karena Allah sudah memberikan tangan, ilmu, kaki kepada kita. Kalau saya dokter, saya akan menjadi dokter yang sangat sungguh-sungguh untuk mengobati pasien saya. Kenapa? Karena pasien saya adalah amanah. Kalau saya tukang metik pucuk ya, pucuk teh. Saya tukang metik pucuk teh, saya akan memetik menjadi pemetik yang terbaik. Kenapa? Ya, karena ini adalah amanah, ya kan, dari Allah, bukan dari perusahaan, dari Allah. Karena Allah itu yang terbaik, maka lakukan yang terbaik. Tapi saya punya masalah ini, Putri. Kita tidak akan pernah punya masalah kalau masalah kita anggap kecil. Ya kan? Yang kita anggap besar siapa? Allah saja, Allahu Akbar. Masalah kecil saja. Insya Allah akan mudah kita menyelesaikannya, Pak Isnan. Tapi kalau kita tidak mampu membesarkan Allah, maka masalah akan selalu besar menerpa kita dan kita akan selalu gelagapan menghadapi masalah. Jadi besarkan Allah supaya masalah menjadi kecil di hadapan kita, ya kan? Itu. Ya. Jadi insya Allah kebersamaan kita melalui perusahaan ini menjadi kebersamaan yang akan luar biasa.
Tidak ada nanti Zumaro, kita akan pergi ke menuju surga semua, kita satu perusahaan. Ya, dari siapa? Dari komisaris utama sampai pemetik teh yang paling pojok sekali. Semua Zumaro ngabring ke surga, kebayang tuh. Karena semua saling memberi dan mengambil pelajaran. Saya akhiri dengan kalimat, gibah itu bukan membicarakan orang. Gibah itu tidak mengambil manfaat dari keburukan yang ada untuk kebaikan kita. Kita hanya sibuk membicarakannya tanpa memetik manfaat dan maknanya. Nah, itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini rada lempeng, ini saya ceramahnya rada lempeng. Kenapa? Karena memang eventnya event lempeng ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Cara membangunkan anak nanti bapak-bapak, tangan bekas wudhu kita subuh. Kita wudhu sebelum sahur kan, kita jaga wudhu kita. Datang ke kamar Pak Isnan, ke kamar anak-anak Pak Isnan ya, tempel tangan kita yang dingin di pipi anak sambil kita baca Quran yang keras. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kira-kira anak bangun nggak dengan suara bacaan Quran kita Pak Isnan? Bangun Pak Isnan. Bangun. Terus ketika pertama anak bangun, apa yang anak dengar? Al-Quran, bukan kalimat perintah. Gugah, sahur, bukan kalimat perintah, tapi Al-Quran. Ulah abung-abung di perkebunan, kemudian perkebunan mengadakan perlombaan ketepel. Perlombaan buat orang lain memanah, kita ngetepel ya, perlombaan ketepel. Satu PTP semua, PTP 8 bikin perlombaan ketepel. Mentang-mentang kita juara ketepel, membangunkan anak di ketepel di ketebihan. Peletak. Udah, jangan. Ya. Kalau istri, suami, Bu, kalau suami susah bangun pada saat sahur gimana, Bu? Gampang. Simutan suami teh. Sudah diselimuti kekepan. Sudah dikekepan, saya lihatkan ke sisi sampai kebluk, gerak-gerak. Nah, baru jangan lupa kalimat penutup. Aduh, sayang jatuh. Nah, insya Allah pasti bangun. Manya ya suami. Wah ya, laki-lakinya umur sakit masih susah bangun. Terlalu aja kan itu ya. Seperti itu. Terus yang membatalkan saum. Pak Arif Rahman, Pak Arif Makmur, kira-kira hubungan suami istri siang hari batal tidak? Batal. Tidak. Kalau hubungan telepon saja aman. Sikat gigi pakai odol siang hari batal tidak? Tidak. Batal kalau milih odolnya. Pagi-pagi rasa pisang, siang rasa jeruk, sore rasa apel. Eta batal. Terus ngojai bari hitut batal tuh? Batal cenah mun hitutna diambean di balong da kauyup pasti mun bari nguyup itu ngambean hitut di balong. Terus apa lagi? Tidak yang membatalkan saum itu hanya makan minum. Keluar darah batal tidak? Batal kalau haid darahnya kan itu ya. Itu. Terus pasea ketika bulan Ramadan, ketika saum siang hari batal tidak? Tidak, tapi paseanya bertengkarnya yang akan membuat kita kehabisan nilai dari Ramadan, dari saum kita. Saum kita nilainya 10, tapi pasea nilainya min 11, kira-kira jadi plus jadi min. Jadi min 1 kan gitu, turun nilainya gitu. Kasih sayang kita sebar di sepanjang bulan Ramadan. Jangan beli apa tadi? Jangan beli kolak, jangan bikin kue, sudah beli kue ke ahlinya aja mah enak ya. Udah buatan ibu malah hafal murid anak-anak. Adik itu anak-anak kita ya. Pak Dede Kusdiman, anak-anak kita tuh menghargai kita, orang tuanya luar biasa menghargai Bu. Adik, habisin kolaknya sayang. Bahasanya luar biasa anak. Udah kenyang mama. Bukan udah kenyang sebenarnya mah. Adek, habisin makan. Kalau mau jujur anaknya ngomong, nggak enak mama, gue. Bener gitu. Tuan nih kaidong sian kawalan. Diledek. Nggak berani dia ngeledek ibunya. Tapi luar biasa ya anak kita di bulan Ramadannya Pak Amir. Itu. Jadi, itu yang membatalkan saum. Kemudian yang mengurangi nilai saum segala bentuk kesalahan kita di bulan.
Ustaz, saya teh mimpi basah Ustaz di bulan Ramadan siang-siang itu batal nggak puasanya? Aduh nikmat pisan Ustaz eta mimpi basahna. Tidak batal, datu dihaja, datu dihaja. Tidak sengaja, tidak ingat, tidak tahu, tidak apa-apa. Pak Budi tahu-tahu keluar ti pawon teh dari dapur teh juk teu apa kunaon teu rab? Eta meni raos tadi peda aduh. Ku papa meni, papa pani teh Ramadan. Alah sia, mangkaning seep sababoko. Ah, teu naon. Itu tidak batal meskipun seep sababoko. Ya datu dihaja. Teu emut ngan terlalu we meni anteng itu sababoko teh ebut-ebut eta Ramadan. Itu. Tapi kalau memang betul tidak ingat itu tidak apa-apa. Terus apa lagi ya? Pak Arif ada masukan? Pak Arif Mamur ada masukan? Ini soal Arif Naidu, Pak Arif Rahman ada masukan nggak? Apa ya namanya? Ustaz tidak sahur, saumnya pas ada Ustaz saya pas bangun, pas lek, pas Allahu Akbar, teruskan, hup, sah saumnya, ya kan? Sah saumnya. Dateng aja, pas minum atau kerengelak pisan, pas adan ya udah berhenti. Minum yang masuk sah saum kita, insya Allah. Itu karena saum itu dimulai dengan azan subuh, pas azan subuh start saum, bukan pas imsak. Imsak mah jaga-jaga bisi aya nyelap kena di dia candil atau non cangkaleng, nah, ulah diawet-awet sampai duhur, buang itu cangkaleng nu nyelap teh. Ya, itu jadi mulai imsak itu berjaga-jaga setelah semuanya bersih, bukan berarti awal saum imsak itu. Awal saum dimulai dari azan subuh, diakhiri dengan azan maghrib seperti itu. Dan jangan cari azan maghrib yang paling cepat. Pernah itu adik saya puter-puter radio, nu gancang mah radio mulai FM cenah naon atuh SW. Cari SW itu radio nanti. Atuh siaran radio ti Irian kadangu. Atuh adan kadangu pasobandi adan Irian. Batur can buka ya sajam lebih sudah buka duluan. Geus adan cenah jangan mencari adan yang cepat, tapi cari adan yang dari masjid terdekat rumah kita. Karena itu tolong ini pada pengurus masjid, azannya dikeraskan ya, supaya saum kita buka dan sahurnya jelaskan itu ya. Berdilalaunan kehilap itu karena adzan, karena buka, karena sahur, tarikan. Khusus lah insya Allah Menteri Agama ngartos ya. Dan mudah-mudahan Menteri Agama, kalau memang Menteri Agama ngelarang azan, mudah-mudahan sing unggal peuting ngadangu suara adan, ngimpi adan tah ketorekan ngimpi di adanan terus setiap malam mudah-mudahan kan bagus mudah ngimpi di adanan mah kan itu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Isan? Tidak ada. Alhamdulillah. Anggapnya tidak ada lah merame. Hadirin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah ini. Ya Pak Arif Rahman, saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah karena insya Allah doa-doa kita di bulan Sa'ban ini setiap saat, setiap kita berjalan, apalagi orang perkebunan kan, kukurilingan jalan-jalan, ingat Pak, manfaatkan perjalanan kita untuk berdoa karena doa dalam perjalanan itu diijabah, itu luar biasa itu. Islam malah nikmat, insya Allah diijabah doa kita. Jadi saya serahkan, hanya saya berharap mudah-mudahan Allah menuntun, meridhoi kita, dan membawa kita ke ruang-ruang yang Allah ridhoi. Allah pertemukan kita dengan hamba-hamba yang soleh, sehingga kita zumaro, kita akan ngabring dengan yang para orang-orang yang soleh itu menuju surga pada saatnya nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali nasihatnya Pak Ustadz Budi. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita di pagi hari ini bisa menjadi pedoman hidup dan kita bisa masuk surganya Allah bersama. Amin. Mungkin itu saja seperti yang disampaikan Pak Ustadz, bahwa di bulan Sya'ban ini setiap waktu, setiap saat kita berdoa. Karena tadi sudah ditutup juga, kami dari pembawa acara mohon maaf atas baik
perkataan atau perbuatan yang tidak disengaja. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur kasadayana wilujeng ibadah mudah-mudahan sing teras. Nuhun, Ustaz. Nuhun, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.